Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman milenial seperti sekarang ini, orang kadang berpikir itu yang simpel-simpel saja, serba efektif, serba ringkas, termasuk dalam hal pelaksanaan ibadah. Karena kemajuan teknologi, ada kalanya sesuatu yang di zaman Rasulullah tidak dilakukan kemudian terjadi di zaman sekarang ini. Contoh yang sekarang sedang ramai dibicarakan adalah mengenai pernikahan jarak jauh. Apakah diperbolehkan? Bagaimana perspektif hukum Islam menyikapi hal ini? Yuk, selama beberapa menit ke depan ini kita akan kaji, kita akan bahas mengenai hal ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama terkait dengan bab nikah, maka harus kita pahami bahwa hukum asal dari menikah itu adalah sunnah. Baginda Rasul bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Siapa yang membenci sunnahku, tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, bukan golonganku. Tetapi hukum nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, ataupun bisa menjadi haram, tergantung situasi dan kondisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam setiap pelaksanaan ibadah ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Dan rukun dan syarat ini harus dipenuhi agar ibadah tersebut syah atau ibadah tersebut sempurna. Wudu ada rukunnya, sholat ada rukunnya, umrah dan haji ada rukunnya, termasuk yang sedang kita bahas sekarang ini yaitu menikah ada rukunnya. Para fuqaha, para ahli fikih dan para ulama sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, adanya pengantin pria. Yang kedua, ada pengantin wanita. Yang ketiga, ada wali nikah. Yang keempat, ada 2 orang saksi. Dan yang kelima, adanya ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan penyerahan dari wali. Qabul adalah ucapan penerimaan dari pengantin pria. Nah, kelima rukun nikah ini wajib, tidak bisa ditawar-tawar, harus ada semuanya. Apabila salah satunya tidak terpenuhi atau kurang persyaratannya, maka tidak syah nikahnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan yang sering ramai kita perbincangkan mengenai pernikahan jarak jauh, ijab dan qabulnya ini terjadi di tempat yang terpisah. 5 rukun nikahnya ada, tapi ijab dan qabul dilakukan secara terpisah. Bagaimana ini? Nah, dalam kompilasi hukum Islam, dalam ensiklopedia hukum Islam, maka terkait dengan ijab dan qabul ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar ijab qabul ini syah. Yang pertama, syarat ijab kabul ini ia berada dalam satu majelis. Yang kedua, ada kesesuaian antara ijab dan kabul, saling berkesinambungan, sinkron. Yang ketiga, wali nikah tidak menarik kembali ucapannya sebelum pengantin prianya mengucapkan kabul. Misal, seorang wali nikah tidak boleh berkata, "Saya nikahkan putri saya yang bernama Fulan binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin 1 kilogram emas dibayar tunai." Tapi belum dijawab oleh pengantin prianya, wali tadi berkata, tunggu, saya batalkan deh, maaf, saya nggak jadi." Nah, ini kan ditarik kembali ucapannya, tidak boleh, tidak syah. Yang keempat, ijab dan qabul ini berlaku seketika, berlaku pada waktu diucapkan. Tidak boleh seorang wali nikah berkata, "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Fulan binti Fulan minggu depan." Atau tidak pula bisa si wali nikah berkata, "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan mas kawin yang tersebut tunai kalau rumah antum yang di Pondok Indah sudah laku dijual." Nggak boleh seperti itu tuh. Jadi persyaratan rukun atau persyaratan ijab kabul ini syah ada 4 hal tadi. Nah, para ulama di poin yang pertama ini terjadi perbedaan pendapat, yaitu terkait dengan syarat berada dalam satu majelis. Ada 2 pendapat yang kuat. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan yang dimaksud dengan satu majelis itu adalah berada dalam satu ruangan fisiknya.
hal ini dilakukan agar wali nikah dan juga pengantin prianya ini ketika terjadi ijab dan kabul, mereka mengerti, memahami, dan juga melihat langsung sehingga tidak ada keraguan-raguan. Jadi sekali lagi, syarat ijab kabul dalam satu majelis menurut Imam Syafi'i adalah berada dalam satu ruangan. Dan kata Imam Syafi'i juga, saksi pun harus melihat langsung proses ijab dan kabul itu dalam ruangan yang sama. Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan juga oleh Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dalam satu majelis itu tidak dalam artian fisik. Artinya bisa saja terjadi seorang pengantin pria melakukan proses ijab dan kabul, dia kirim surat, dikirimkan utusan, melalui surat dan utusan. Saat itu belum ada yang namanya video call, conference call, belum ada di zaman itu. Tetapi terjadi menikah, seorang pria umpamanya berada di kota Mekah, kemudian dia ingin menikah dengan wanita yang ada di Madinah, maka diutuslah seorang utusan, dia bawa surat yang dia tulis, kemudian disaksikan oleh pengantin wanita dan juga saksi jika wali nikah. Maka menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, pernikahan tersebut sah, ijab kabul tersebut sah, walaupun tidak berada di dalam satu wilayah. Nah, bagaimana kita mensikapi dua perbedaan pendapat ini? Jangan merasa benar sendiri, dua-duanya benar. Dua-duanya itu mempunyai dasar yang kuat, ada landasannya. Yang salah itu adalah yang sampai sekarang ini dia masih jadi jombloan, jomblowati. Ini hati-hati nih buat antum-antum yang sampai saat ini belum menikah, nggak mau menikah, takut menikah. Hati-hati. Kenapa? Rasul mengancam, "Anikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah sunnahku, nggak mau menikah bukan golonganku. Hati-hati antum nih. Buat para jombloan, jomblowati, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Teman-teman antum udah ke penghulu, kenapa antum masih sendirian? Nah, intermezzo sedikit. Nah, sekarang kita bahas tadi, ada dua pendapat tadi. Kalau saya cenderung, dua-duanya benar, tetapi sekali lagi saya cenderung menyatakan untuk kehati-hatian dan juga sebagai tanda keseriusan, maka lebih baik kita memilih untuk memakai pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa saja ijab dan kabul itu dalam satu majelis tidak terpisah. Kenapa? Perkara menikah itu bukan perkara kecil, perkara yang besar. Seseorang yang setelah memutuskan akan menikah, maka dia mengambil satu keputusan yang besar yang akan mengubah hidupnya di masa yang akan datang. Jadi bukan masalah yang sepele. Dan karena ini masalah yang besar, maka akan ada persiapan tentunya. Pasti seseorang yang mau menikah, dia sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Maka tidak perlu kita mengatur jadwal ke luar negeri padahal kita sudah menyusun untuk rencana menikah. Perkara yang besar. Jadi saya menyarankan agar kalau tidak ada alasan syar'i, tidak ada uzur, tidak ada halangan, kalau bisa menikah ya ketemu semuanya. Kenapa? Kita persiapkan dari jauh-jauh hari, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Misal ini di zaman sekarang ini, saat ini sedang terjadi wabah corona. Jakarta, Bandung, Medan, lock semuanya. Pengantin laki-lakinya ada di Medan, pengantin perempuannya di Jakarta. Nggak bisa nih keluar masuk kota. Kenapa? Lockdown. Nah, tanggal sudah ditentukan, teknologi ada. Ya sudah, menikah dengan menggunakan teknologi video call, video conference. Nah, ini karena kondisi darurat, nggak masalah. Atau misalnya yang kadang terjadi, laki-lakinya menempuh pendidikan di Mesir, di Kairo 2 tahun, dia tidak boleh balik dulu sebelum lulus. Nah, kemudian calonnya atau kedua orang tua ini sudah sepakat akan menikahkan anaknya masing-masing. Nah, daripada nanti takut mungkin keduluan atau diambil oleh orang lain, akhirnya dinikahkanlah, menikah secara jarak jauh. Hal-hal yang seperti itu ketika ada alasan atau uzur syar'i, silahkan. Tapi sekali lagi, keputusan untuk menikah adalah keputusan yang besar yang akan merubah
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, konklusi atau kesimpulan daripada bincang-bincang kita kali ini, bahwasanya ada dua pendapat para imam terkait dengan pernikahan jarak jauh. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya ijab dan qabul itu mutlak wajib dilakukan dalam satu majelis, tidak bisa dilakukan secara terpisah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan juga pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya diperbolehkan menikah atau ijab kabul dilakukan secara terpisah. Pada zaman beliau, pada zaman dahulu belum ada video call, belum ada conference call, diperbolehkan melalui surat dan seorang utusan. Dan dikiaskan oleh ulama sekarang, video call atau conference call diperbolehkan dalam persyaratan ijab dan kabul. Kemudian jalan tengah daripada dua pendapat ini, bahwasanya untuk kehati-hatian dan untuk keseriusan, maka bisa kita pakai atau kita mengambil mazhab Imam Syafi'i, melakukan ijab dan qabul di dalam satu majelis. Kenapa? Karena pernikahan bukan masalah yang sepele. Pernikahan adalah keputusan besar yang diambil oleh seseorang yang akan mengubah hidupnya di masa yang akan datang. Yang pasti sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, kecuali ada uzur syar'i, ada hambatan. Seperti sekarang contohnya virus corona, tidak boleh keluar kota, lockdown, sedangkan tanggal pernikahan sudah ditentukan, silahkan dilakukan secara LDR atau long distance atau secara jarak jauh, tidak masalah. Tapi sekali lagi, sebisa mungkin kalau bisa kita laksanakan di dalam satu majelis, tidak terpisah. Semoga membawa manfaat buat kita semua dan juga menambah wawasan. Pantang terus channel ini, insya Allah kita akan berjumpa pada episode-episode yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi